Menyoal energi menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sekarang ini. Di antaranya adalah bahan bakar minyak, di mana bahan bakar minyak bersumber dari proses yang panjang dari fosil, sehingga keterbatasan ataupun ketersediaannya sangat terbatas untuk masa depan. Negara Indonesia yang menjadi pengonsumsi bahan bakar minyak yang tinggi akan menjadi kesulitan menghadapi keterbatasannya, yang dimana produksinya itu sangat terbatas oleh ketersediaan bahan di alam. Oleh karena itu, kami melihat bahwa ada potensi yang dapat dimunculkan, diantaranya dari blooming yang disebabkan oleh eceng gondok, di mana eceng gondok ini memiliki kandungan-kandungan yang berpotensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar bioetanol melalui beberapa tahap yang akan dilaluinya. Perkenalkan, nama saya Fatih Izul Haq. Saya Sultan Hadi Prabowo, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan karya kami, yaitu pemanfaatan eceng gondok dalam pembuatan bioetanol sebagai sumber energi yang terbarukan. Negara kita mencapai angka 17 miliar terajoule dalam produksi pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik, di mana angka ini mengalami penurunan sekitar 0,5% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan konsumsi energi di negara kita yang mencapai angka 4,5 miliar terajoule, ini menyebabkan dalam waktu tertentu ketersediaan energi dapat habis, di mana ketika belum ada solusi terhadap ini akan menyebabkan kekurangan ataupun masalah yang amat besar. Biomasa yang dapat dimanfaatkan dari blooming eceng gondok ini dapat menjadi solusi, bahwasannya ada energi yang dapat terbarukan, renewable energy, yang bersumber dari biomasa. Artinya, potensi dari eceng gondok ini memiliki beberapa potensi, diantaranya selulosa dan lignin, di mana kedua zat ini yang kemudian dapat diproses menjadi sumber energi bioetanol kemudian dalam beberapa proses. Dalam proses konversinya, bioetanol diproses yang mulanya dari kandungan selulosa dan lignin yang ada pada eceng gondok, kemudian di pretreatment untuk kemudian menjadi monosakarida, di mana monosakarida ini kemudian diproses untuk fermentasi untuk menghasilkan etanol. Untuk memisahkan etanol tersebut maka diperlukan untuk didistilasi sehingga didapatlah etanol. Eceng gondok merupakan tanaman yang mudah mengalami blooming apabila terjadi eutrifikasi dengan kondisi perairan yang kaya akan nutrien seperti nitrogen dan fosfat. Terjadinya eutrifikasi eceng gondok menyebabkan berkurangnya oksigen di dalam perairan. Hal ini menyebabkan kehidupan biota di perairan sangat terganggu. Dengan adanya pemanfaatan eceng gondok sebagai salah satu bahan alternatif dalam pembuatan bioetanol dapat mengurangi pencemaran lingkungan di perairan. Bioetanol yang memiliki emisi polusi lebih kecil daripada bahan bakar fosil menjadikan bioetanol lebih ramah lingkungan. Selain itu, bioetanol juga merupakan bahan bakar yang dapat diperbaharui dan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dikarenakan jumlahnya yang sangat melimpah di Indonesia. Pengembangan bioetanol telah banyak dilakukan dengan bahan dasar pati seperti tebu dan singkong, namun hanya dalam skala home industry. Namun bahan baku yang digunakan bersaing dengan pangan sehingga kurang efektif untuk dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol yang cukup menjanjikan dalam skala besar. Maka dari itu, eceng gondok memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan bahan baku bioetanol. Apabila Indonesia mampu mengembangkan industri bioetanol dari eceng gondok ini, maka bioetanol yang dihasilkan dapat menggantikan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar kendaraan. Bioetanol sebagai bahan bakar dapat menggantikan fungsi aditif seperti tetraethylit dan metil tertiary butyl ether sebagai zat aditif peningkat nilai oktan yang menghasilkan timbal pada saat pembakaran, sehingga dapat mengurangi emisi polusi yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Pembuatan bioetanol dari eceng gondok yaitu dengan eceng gondok basah terlebih dahulu dihaluskan, kemudian disaring. Didapatlah ekstrak eceng gondok. Ekstrak eceng gondok kemudian ditambahkan urea dan ragi yang difermentasi selama 7 hari. Hasil fermentasi tersebut kemudian diuapkan atau didestilasi yang nantinya akan menjadi bioetanol.
Bioetanol sebagai bahan bakar alternatif memiliki beberapa keunggulan. Pertama, mampu menurunkan emisi CO2. Kedua, bioetanol sebagai bahan bakar memiliki nilai oktan lebih tinggi daripada bensin, sehingga pembakaran semakin cepat dan efisiensi termodinamisnya semakin baik. Ketiga, dengan nilai oktan yang lebih tinggi, maka efek knocking pada mesin berkurang. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung pengembangan bioetanol berbahan dasar eceng gondok, diantaranya ketersediaan eceng gondok yang cukup melimpah dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tiga faktor tersebut menjadikan bioetanol sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan eceng gondok yang dikonversi menjadi bioetanol dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi krisis energi bahan bakar yang berasal dari fosil. Energi yang dihasilkan dari bioetanol ini lebih ramah lingkungan karena menghasilkan lebih sedikit emisi gas buangan yang bersifat polutan, seperti gas CO dan CO2. Dalam pengembangan ini diperlukan peran dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk memfasilitasi peningkatan produksi bioetanol dari biomasa yang sangat melimpah di Indonesia. Selain pemerintah, masyarakat pun perlu diedukasi dan diberikan pelatihan terkait pemanfaatan eceng gondok yang ada di lingkungannya. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan menjadi sangat penting agar pergerakan ini bersifat masif dan dapat berkembang sampai di daerah terpencil sekalipun, agar terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 yang mandiri secara energi dengan sumber daya yang dimilikinya.